pagi semuanya. Sebelum memulai renungan pagi, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami akan memulai renungan pagi. Berkati agar kami lancar dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari bangkit berdiri dan menyanyikan Yesus di dalam rumahku. Silahkan duduk. Mari kita menyanyikan Roh Kudus yang manis. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita belajar lebih dalam lagi mengenai firman Tuhan pada pagi hari ini, kita buka terlebih dahulu Alkitab kita. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 44 hingga 45. Bu Resti ulangi sekali lagi. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 hingga 45. Namun sebelum kita belajar lebih jauh lagi mengenai firman Tuhan pagi ini, marilah kita satukan hati dan pikiran kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru pemberian-Mu, kami dapat bangun di pagi hari yang indah dan cerah ini Bapa, meskipun kondisi cuaca agak mendung, tetapi kami tetap bersuka cita untuk hadir datang ke sekolah ini bersama-sama dengan guru dan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, setelah kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, tibalah saatnya kami akan merenungkan, kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami, memberikan kami telinga yang baik, sehingga apa yang disampaikan oleh guru kami dapat masuk ke dalam hati dan pikiran kami. Terlebih lagi Tuhan, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga memberkati guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu, agar kiranya apa yang beliau sampaikan hanya berasal dari Tuhan dan semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, inilah kami, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kamu bisa menyimak Alkitabmu masing-masing di dalam kelasmu sendiri-sendiri. Bu Resti akan membacakannya dari sini. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 hingga 45 yang berbunyi demikian. Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa jemaat mula-mula yang di dalam Alkitab yang barusan kita baca, di situ kita dapat mempelajari ada 2 tindakan yang dapat kita ambil hikmahnya dari jemaat mula-mula. Yang pertama di ayat 44, di situ dimaksudkan bersekutu, kebersamaan, bersatu. Dan yang di ayat 45 yang kedua mengajarkan kepada kita untuk saling berbagi. Nah, sekarang Bu Resti mau tanya, apakah kalian pernah berbagi dengan teman kalian? Pasti jawabannya pernah. Apakah kalian pernah berbagi dengan orang yang sedang kekurangan? Pernah Bu. Kemarin contohnya waktu baksos, bakti sosial di kegiatan Pasca, kami ikut serta berbagi dari apa yang kami miliki untuk anak-anak yang berada di panti asuhan. Wih, keren. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalian pernah berbagi dengan orang yang melukai hati kalian? Pernah enggak? Apakah kalian pernah berbagi dengan orang yang tidak menyukai kalian? Seringkali mengolok-olok kalian, menghina kalian, bahkan yang lebih lagi berbuat jahat pada kalian. Pernahkah kalian berbagi dengan mereka? Meskipun jawaban kalian pernah, tapi jujurlah di dalam hatimu masing-masing. Itu sulit sekali dilakukan. Ya, sulit sekali dilakukan. Karena kita hanyalah manusia biasa. Kita bukan malaikat, apalagi kita bukan Tuhan. Kita hanya manusia biasa yang memiliki banyak sekali kekurangan. Bahkan di dalam kehidupan kita, kita juga masih sering melakukan dosa. Oke lah, tangan ini rela berbagi.
seperti tema kita pada pagi hari ini, miliki inisiatif untuk menjadi berkat. Inisiatif yang seperti pernah disampaikan oleh gurumu, suatu tindakan yang baik yang dilakukan tanpa dipandu orang lain. Atau dengan kata lain, dia melakukan tindakan yang baik tanpa diperintah atau disuruh oleh orang lain. Tergerak hatinya untuk melakukan tindakan yang baik. Dengan kata lain, orang tersebut menjadi teladan bagi orang lain. Nah, kembali lagi mengenai hal berbagi. Memang sulit untuk berbagi kepada orang yang telah melukai hati kita. Oke lah, mereka tidak sengaja berbuat seperti itu. Mereka gak sadar gitu telah melukai hati orang lain. Tetapi kita diajak untuk terus mengasihi sesama kita lewat berbagi tadi. Berbagi dan menjadi berkat bagi sesama kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita pribadi, itu sangat sulit anak-anak. Sangat sulit. Oleh karena itu kita harus berdoa, meminta pertolongan Tuhan agar Tuhan memampukan kita untuk menyatakan di dalam hati dan pikiran kita, agar hati dan pikiran kita itu berjalan seiringan, tidak bertolak belakang, agar kita dapat mampu memberi, berbagi dengan semua orang, baik itu dengan sahabat kita, ya kan, dengan orang yang kekurangan, atau bahkan dengan orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Bisa? Bisa? Pasti bisa. Nah, untuk yang hal bersekutu ayat 44, di sini juga mengajarkan kepada kita bersama-sama, bersatu, seperti semboyan yang dimiliki oleh negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa kita bersatu, tidak mementingkan kepentingan pribadi, tetapi lebih kepada mementingkan kepentingan bersama. Baik itu dalam hal mengambil keputusan sekecil apapun itu, kiranya keputusan yang kita ambil itu dapat mencerminkan bahwa itu untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan kita pribadi. Kalau untuk kepentingan kita pribadi itu namanya egois. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita ada dua hal: bersatu, bersekutu dengan teman-teman kita, dengan sesama kita yang ada di sekeliling kita, dan berbagi dengan siapapun juga yang ada di sekeliling kita. Miliki inisiatif untuk menjadi berkat. Tanpa disuruh, tanpa diperintah, kita bisa melakukan tindakan yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekian firman Tuhan pagi hari ini, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami telah belajar dari sebagian firman-Mu Tuhan, dua hal yang mengajarkan kepada kami untuk kami tetap bersatu dan saling berbagi dengan sesama kami. Siapapun itu Tuhan, sesama kami, kiranya kami dapat melakukannya dengan hati yang tulus, tanpa suatu adanya pamrih. Kami dapat melakukan hal itu sesuai dengan apa yang telah Engkau ajarkan di dalam firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengerjakan SAT hari yang kedua. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami, memberikan kami ingatan yang tajam, sehingga apapun yang telah kami pelajari sepanjang malam kemarin dapat kami ingat dan kami dapat
menyelesaikan soal-soal SAT pada hari ini dengan baik. Seluruh hasil yang telah kami lakukan pada saat SAT ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya semuanya itu juga dapat membuahkan hasil yang baik sesuai dengan kerja keras kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga memberkati Bapak Ibu guru kami di dalam mendampingi kami selama kami mengikuti kegiatan SAT pada hari ini. Tuhan, inilah seruan doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anak-anak,